Hutan yang rusak akibat pembalakan liar membuat mata air dan danau hilang di sekitar Gunung Lemongan, Lumajang, Jawa Timur. Demi mengembalikan sumber mata air yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sejak 20 tahun lalu komunitas Laskar Hijau terus bergerak menanami kembali lahan hutan yang rusak. Simak kisah selengkapnya dalam Sosok. Inilah keaslian hamparan hijau, hutan di kaki Gunung Lemongan, Lumajang, Jawa Timur. Hutan di kawasan kaki gunung ini pernah rusak berat akibat penebangan liar yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan 2002. Akibatnya, ranu atau danau yang berada di sekitar kaki Gunung Lemongan mengalami penurunan debit air. Bahkan ada yang sampai kering total. Hal ini menggugah Aak Abdullah, warga sekitar kaki Gunung Lemongan yang juga pegiat lingkungan, untuk bertindak. Di kawasan ini terjadi penebangan liar secara masif karena memang waktu itu dipicu oleh situasi politik ketika Gus Dur pertama kali menjabat. Ada situasi yang cukup kacau dan itu juga berdampak pada wilayah kehutanan di selatan Jawa khususnya ya, mulai dari Banyuwangi sampai ujung Kulon. Gunung Lemongan menjadi salah satu sasaran perusakan hutan pada waktu itu. Dampak lingkungan akibat illegal logging itu, penurunan debit airnya sangat masif di 13 ranu dan banyak mata air yang mati. Bahkan ada satu danau yang mati, namanya ada Ranu Kembar di kira-kira 3 kilo dari sini, itu mati total Ranu Kembar. Dan di Ranu Kelaka itu dulu ada 30-an mata air, pasca penebangan hutan di kawasan ini tinggal 6. Dan sampai sekarang tinggal 6. Ia kemudian membentuk komunitas Laskar Hijau dan mengajak masyarakat sekitar kaki gunung untuk bergerak bersama, menghijaukan kembali hutan yang rusak. Memicu kita untuk melakukan sesuatu sesuai kemampuan yang kita bisa. Sehingga di 2005 kita mulai merintis gerakan penghijauan ini dari Ranu Kelaka. Kita melakukan penghijauan di situ, lalu di 2008 ada kesadaran baru bahwa kalau kita ingin menyelamatkan 13 ranu itu, maka yang harus kita hijaukan adalah induk konservasinya, yaitu Gunung Lemongan ini. Sejak tahun 2008 sampai saat ini, relawan Laskar Hijau tanpa mengenal lelah keluar masuk hutan di kaki gunung untuk menanam bibit pohon. Medan yang terjal tidak menjadi halangan bagi mereka. Hingga kini tak terhitung sudah jumlah pohon yang mereka tanam. Meski sering mengalami kegagalan karena berbagai faktor, namun mereka tidak pernah patah semangat. Belajar dari kesalahan yang kami lakukan berkali-kali itu, sampai kami temukan pohon gamal, tanaman gamal. Tanaman ini ternyata bagus untuk tanaman perintis. Ketika kawasan itu penuh ilalang, kita tanamin dulu dengan gamal ini. Dalam hitungan 2-3 tahun, ilalang berkurang dan diganti dengan tanaman perdu yang lain. Kini, 20 tahun sudah Laskar Hijau berdiri. Upaya konservasi tetap dilakukan dan dilanjutkan oleh generasi muda relawan Laskar Hijau. Dalam bayangan kami, untuk menyelesaikan menghijaukan gunung ini secara keseluruhan, mungkin 50 tahun lagi belum tentu juga cukup. Sehingga penting ada regenerasi di Laskar Hijau ini. Persoalannya memang di sini itu semuanya voluntary, nggak ada yang digaji, nggak ada yang dibayar, sehingga memang sangat bergantung kepada keikhlasan hati dari kawan-kawan. Sejauh ini sih Gus Aa itu adalah seorang figur yang tidak pernah lelah lah, saya lihat itu seperti itu. Ya karena dari sisi manapun dia selalu mengajak teman-teman muda bahkan dari SD pun dia
ini sering mengajak nanam, berbuat baik tentang alam, mengenalkan gunung, ekosistem Ranu-Ranu dan sekitarnya itu. Dia tidak pernah lelah menjelaskan itu, pentingnya bahwa menjaga alam. Komunitas Laskar Hijau bergerak secara swadaya, tanpa pembiayaan dari manapun. Bibit-bibit pohon mereka dapatkan dari sumbangan masyarakat sekitar. Tak jarang mereka harus berburu bibit tanaman di pinggir jalan dan lokasi pembuangan sampah. Salah satu tantangan bagi Laskar Hijau adalah mengedukasi masyarakat sekitar kaki Gunung Lemongan untuk mau ikut menanam tanaman yang mempunyai nilai ekonomis namun tidak merusak hutan. Kami itu di Laskar Hijau mencoba cara baru lah gitu untuk merubah mindset masyarakat yang dulunya masuk ke hutan itu nebang pohon, nanam pohon yang ditebang gitu. Terus kami di Laskar Hijau mengenalkan cara tanam yang tidak harus merusak pohonnya gitu ya, kayak buah dan tanaman-tanaman yang lain itu yang bisa menghasilkan ekonomis dan tanpa merusak pohonnya. Awalnya saya cuma main aja ya lulus sekolah itu. Akhirnya saya gabung ke Laskar Hijau, tahulah cara merawat tanaman gitu. Akhirnya saya punya lahan sendiri, ditanami pinang dan sebagainya, itu kan anggap itu buat penghasilan saya gitu ke depannya. Yaitu pengetahuan saya di Laskar Hijau itu. Laskar Hijau, Laskar Hijau, 5 langkah, 1 penilaian. Saat ini Doyum dan kawan-kawan sedang membangun posko kedua di wilayah Desa Sumber Petung, Ranuyoso, Lumajang, Jawa Timur. Mereka berharap posko ini bisa semakin memperluas cakupan wilayah konservasi di Gunung Lemongan. 20 tahun sudah Laskar Hijau bertahan dan tetap konsisten melakukan upaya konservasi di Gunung Lemongan. Generasi berganti, Laskar Hijau tetap menjaga semangat untuk menghijaukan bumi. Ya, ini pilihan kami sebagai manusia. Kami ingin menjadi manusia yang sesungguhnya, manusia yang bisa bermanfaat untuk yang lain. Karena mayoritas kami adalah Muslim, sehingga kami memegang teguh khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia yang baik itu adalah manusia yang berguna untuk yang lain, kira-kira itu. Nabi Muhammad itu pernah bersabda gini, kalau kamu tahu besok akan terjadi kiamat, sementara di tanganmu masih tergenggam bibit pohon, tanam.